Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dengan nomor BP 16101152610036. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing pertama saya, Ibu Sri Rahmawati Eskom Enkom, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dinel Akyar Eskom Enkom. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi E-commerce pada Sektor Pertanian Bawang Merah dan Bawang Putih untuk meningkatkan UMKM masyarakat Bukit Tinggi dengan menggunakan program PHP dan database MySQL. Pendahuluan. Latar belakang. Poin pertama, selama pandemi virus corona, masyarakat diimbau untuk menjaga protokol kesehatan dengan cara meminimalisir aktivitas di luar rumah, sehingga hanya sedikit para pembeli yang datang ke UMKM untuk berbelanja. Poin yang kedua, akibatnya terjadinya penurunan penjualan produk bawang merah dan putih karena pembelian masih dilakukan secara tradisional dengan cara tatap muka secara langsung antar pembeli dengan penjual. Agar bisnis tetap berjalan di masa pandemi, maka dirancanglah sebuah sistem berbasis online yaitu e-commerce yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan penjualan produk bawang merah dan bawang putih. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi e-commerce yang dapat membantu UMKM dalam melakukan penjualan dan pemasaran bawang merah dan bawang putih. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi e-commerce yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam melakukan pembelian dan pemesanan bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, bagaimana mengolah data transaksi yang tersimpan dalam database menjadi sebuah laporan yang berguna bagi UMKM. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan UMKM dalam melakukan penjualan dan pemasaran produk. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembelian dan pemesanan produk. Yang ketiga, untuk memudahkan UMKM dalam membuat laporan penjualan yang efektif dan efisien. Metode penelitian. Kerangka penelitian. Tahap awalnya yaitu pengumpulan data, berikutnya analisa, perancangan, implementasi, dan terakhir pengujian. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, lokasi pengambil data penelitian yaitu beberapa UMKM diantaranya Nasir BKN, Jaya Murni, Usaha Ibu Ras, Ajo Padang, Ilham Jaya, dan Jonika yang beramalkan di Jalan Pasar Sayur Air Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Data berupa harga produk yang dijual dari hasil wawancara dengan pemimpin UMKM. Analisa dan perancangan. Use case diagram, yaitu menggambarkan interaksi sebuah aktor. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, pelanggan, pengunjung. Pengunjung tidak perlu login ke sistem, tapi hanya mendapat akses daftar, home pengunjung, produk, dan list UMKM. Sedangkan pelanggan harus memerlukan login ke dalam sistem sehingga dapat mengakses home pelanggan, riwayat transaksi, my card, checkout, input bukti pembayaran, dan cetak nota. Admin login terlebih dahulu ke dalam sistem untuk mengakses home admin, kelola data admin, kelola data pelanggan, kelola data UMKM, kelola data produk, kelola data kategori produk, kelola data transaksi pelanggan, dan laporan transaksi pelanggan yang diantaranya laporan per hari, laporan per bulan, dan laporan per tahun. Activity diagram admin menjelaskan bagaimana alur dari sebuah sistem pada admin. Yang pertama, dimulai dari admin login terlebih dahulu. Jika data tidak valid, kembali ke login. Jika valid, akan
akan muncul home. Di dalam home, admin dapat mengakses kelola admin, kelola member, kelola produk, kelola UMKM, kelola kategori produk, kelola transaksi pelanggan, dan laporan transaksi pelanggan, serta logout activity diagram pelanggan. Di sini pelanggan perlu login terlebih dahulu. Jika data tidak valid, kembali ke login. Jika datanya valid, maka akan muncul ke home pelanggan. Di dalam home pelanggan ada menu home, produk, riwayat transaksi, list UMKM, my cart, checkout, dan cetak nota, serta logout dan finish. Activity diagram pengunjung. Pada pengunjung tidak perlu memerlukan login, sehingga pengunjung hanya dapat mengakses home, registrasi, produk, dan list UMKM. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan bagaimana struktur tabel yang membangun sebuah sistem. Di sini ada tabel admin yang terdiri atributnya ID admin, nama admin, username, password, serta ada 4 aksi yaitu lihat, simpan, edit, dan hapus. Pada tabel pelanggan, di sini terdapat atributnya yaitu pelanggan ID, pelanggan username, pelanggan password, pelanggan nama, pelanggan gender, pelanggan alamat, pelanggan HP, dan 4 aksi yaitu lihat, simpan, edit, hapus. Tabel pelanggan berrelasi dengan tabel transaksi yaitu one to many. Tabel pelanggan berrelasi dengan tabel cart yaitu one to many. Pada tabel transaksi ada transaksi ID, produk ID, pelanggan ID, ID UMKM, jumlah transaksi, tanggal transaksi, quantity produk, status, bukti. Serta ada 4 aksi yaitu lihat, simpan, edit, dan hapus. Transaksi relasi dengan tabel produk yaitu many to one. Transaksi juga berrelasi dengan tabel pelanggan many to one. Pada tabel produk terdapat primary key yaitu produk ID, kategori ID, dan atribut lainnya yaitu produk nama, produk harga, produk jumlah, produk deskripsi, produk gambar, dan serta 4 aksi yaitu lihat, simpan, edit, dan hapus. Pada tabel produk berrelasi dengan tabel kategori many to one. Tabel produk juga berrelasi dengan tabel cart yaitu one to many. Pada tabel kategori terdapat atribut primary key-nya yaitu kategori ID integer dan kategori lainnya yaitu kategori nama varchar. Ada 4 aksi lihat, simpan, edit, dan hapus. Tabel kategori berrelasi dengan tabel produk one to many. Pada tabel UMKM ada primary key-nya yaitu atribut primary key-nya ID UMKM. Atribut lainnya yaitu nama UMKM. Ada 4 aksi lihat, simpan, edit, hapus. Tabel UMKM mempunyai hubungan relasi dengan tabel transaksi one to many. Tabel UMKM mempunyai relasi dengan tabel cart one to many. Pada tabel TB cart ada beberapa atribut yaitu ada primary key, card ID, pelanggan ID, produk ID, dan ID UMKM, serta atribut lainnya jumlah. Ada 4 aksi, lihat, simpan, edit, dan hapus. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, dengan dibangunnya sistem informasi e-commerce, pemesanan bawang merah, bawang putih, dan produk lainnya dapat dilakukan melalui website, sehingga dapat memperluas pemasaran produk dan dapat meningkatkan penjualan bawang merah dan bawang putih dan beberapa produk lainnya. Dengan dibangunnya sistem informasi e-commerce, dapat memberikan manfaat kepada konsumen, yaitu mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan produk tanpa perlu mengunjungi toko. Dan terakhir, dengan digunakannya database MySQL
pada sistem informasi e-commerce dapat mempermudah dalam membuat laporan penjualan. Sekian, terima kasih. Berikut saya akan mendemonstrasikan hasil penelitian saya. Ini adalah website e-commerce UMKM Bukit Tinggi. Di sini pengunjung hanya dapat mengakses home, produk, list UMKM. Pada list UMKM terdapat daftar nama UMKM yang ada di Bukit Tinggi yang beralamatkan di Jalan Pasar Sayur Kuning. Di antaranya ada Nasir BKL, Jaya Murni, Usaha Ibu Ros, Aju Padang, Ilham Jaya, Jonika. Jika mengklik button detail UMKM, akan muncul profil perusahaan UMKM tersebut dan berupa nomor HP atau WA-nya. Jika pengunjung ingin membeli produk, maka harus meloginkan akunnya tersebut. Muncul alert Anda harus daftar terlebih dahulu. Ini merupakan daftar pelanggan. Jika sudah mendaftar, maka klik login. Ketikkan username-nya, Reza, password, klik login. Login berhasil. Di sini saya akan mendemonstrasikan pembelian produknya. Add to cart. Di sini ada harga bawang merah kampung per kilogramnya. Deskripsi produk, jumlah pembelian, pilih UMKM-nya, add to cart. Produk berhasil ditambahkan. Produk tersebut akan ditampung di My Cart atau keranjang belanja. Jika melanjutkan pembelanjaan, klik checkout. Jika tidak, klik batalkan. Pembelian telah berhasil. Pembelian tersebut akan dimasukkan ke riwayat transaksi. Ini dia transaksi barusan. Status ini merupakan upload untuk bukti pembayaran. Klik submit. Sukses konfirmasi. Jika telah tersukses, maka button cetak nota akan muncul untuk menampilkan hasil output cetak nota. Ini dia tampilannya. Berikut ini adalah admin UMKM Bukit Tinggi. Ini merupakan home awalnya atau dashboardnya. Di sini di data master ada menu-menunya. Menu-menu hanya diakses oleh admin. Yang pertama, kelola admin. Harus login terlebih dahulu. Di kelola admin di sini ada record ID admin, username, nama admin, password. Ada button tambah untuk menambahkan data admin, sedangkan button hijau untuk mengedit data admin. Button berwarna merah untuk menghapus datanya.
edit data admin. Jika diedit, klik button edit. Kelola UMKM. Ini merupakan data-data UMKM. Di sini bisa menambahkan data UMKM dengan klik tombol button tambah. Jika mengeditnya, klik button berwarna hijau. Untuk menghapusnya, klik button berwarna merah. Data berhasil dihapus. Untuk menambahkannya, klik tombol simpan. Tambah data berhasil. Di sini kelola pelanggan. Di kelola pelanggan ada ID pelanggan, username pelanggan, password, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan ada button aksinya, edit, hapus. Ada juga tambah data pelanggan di button tambah. Ini merupakan kelola kategori produk, bisa ditambahkan dengan klik tombol button berwarna biru, ataupun mengeditnya dengan klik button warna hijau. Untuk menghapusnya, klik button warna merah. Di kelola produk, bisa menambahkan data produk, bisa juga untuk mengeditnya. Untuk mengeditnya, klik button berwarna hijau. Kalau menghapusnya, button berwarna merah. Di data produk terdapat kategori, nama produk, harga produk, jumlah produk, dan deskripsi produk beserta gambarnya. Baiklah, ini merupakan data transaksi pelanggan. Di sini ada ID transaksi, nama pelanggan, UMKM, nama produk, jumlah, total bayar, transaksi, tanggal transaksi, bukti transaksi, statusnya lunas. Di data transaksi hanya bisa diedit ataupun dihapus. Kalau dieditnya, klik tombol button warna hijau ini. Jika menghapusnya, klik button berwarna merah. Ini merupakan laporan transaksi. Laporan transaksinya bisa difilter berdasarkan per tanggal ataupun per bulan. Contohnya di sini saya akan menampilkan laporan pada hari ini, yaitu tanggal 17 bulan 8 tahun 2021. Klik tampilkan. Ini merupakan datanya. Untuk mencetaknya, klik cetak laporan. Ini merupakan hasil output dari laporan transaksi berdasarkan tanggal 17 bulan 8 tahun 2021. Jika ingin melihat laporan per bulan, maka pilih filter berdasarkan per bulan. Bulannya berapa? Contohnya di bulan Juli pada tahun 2021. Tampilkan. Maka akan muncul data transaksi bulan Juli tahun 2021. Hasil outputnya seperti berikut. Ini merupakan hasil output dari laporan per bulan, yaitu bulan Juli 2021. Jika ingin melihat laporan transaksi per tahunnya, ada di submenu laporan transaksi tahunan. Di sini filter berdasarkan per tahun 2021 tampilkan. Maka akan muncul data transaksi tahun 2021. Untuk mencetaknya, klik cetak laporan. Baiklah, ini merupakan hasil output dari laporan per tahun. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Jika ada penyampaian dalam kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.